Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatisa Kristina Suheri dari kelas 64 2B25. NIM saya adalah 64245115. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika cabang Cengkareng. Saya di sini akan membicarakan tentang artikel pengembangan diri dengan judulnya mulai dari diri sendiri adalah kunci perubahan dan kesuksesan. Setiap orang pasti ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, namun tidak semua orang tahu harus mulai dari mana. Banyak yang mengira pengembangan diri adalah sesuatu yang besar dan sulit dilakukan. Padahal sebenarnya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Pengembangan diri adalah proses sadar untuk memperbaiki kualitas hidup, baik secara mental, emosional, maupun kemampuan diri, dan proses itu tidak harus rumit atau susah. Langkah pertama dalam pengembangan diri adalah mengenal diri sendiri. Kita sering terlalu fokus pada orang lain, tapi tidak terhadap diri sendiri. Dan kita terlalu fokus terhadap pendapat orang lain, standar sosial lingkungan, dan perbandingan dengan membandingkan sesama teman. Padahal mengenal diri itu adalah fondasi untuk melangkah baik ke depannya. Dan tanyakan pada diri sendiri, apa kelebihan saya, apa kelemahan saya, apa yang ingin saya capai, dan memahami diri, kita bisa menentukan arah hidup secara lebih jelas. Setelah mengenal diri, hal penting berikutnya adalah menetapkan tujuan yang realistis. Tujuan yang tidak harus besar, bahkan tujuan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada mimpi yang besar yang tidak pernah dilakukan. Misalnya, jika ingin disiplin, mulailah dari bangun 10 menit lebih awal. Jika ingin lebih percaya diri, mulai dari berani berbicara pada orang setiap harinya. Itu akan melakukan perubahan yang signifikan, tapi tidak besar, tapi bisa menjadi mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi, karena kita dapat mengenal orang setiap harinya, orang baru setiap harinya. Pengembangan diri juga sangat dipengaruhi oleh pola pikir and mindset. Orang memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang. Percayalah bahwa kemampuan bisa diasah melalui usaha. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Sebaliknya, orang yang fixed mindset akan mudah menyerah karena merasa dirinya tidak bisa berubah. Jika ingin berkembang, kita harus belajar melihat kegagalan sebagai cerminan, bukan penghalang. Sebagai halangan, bukan penghalang. Selain mindset, kita perlu memperhatikan lingkungan. Lingkungan yang positif dapat mendorong kita terus berkembang, sedangkan lingkungan yang negatif itu dapat membuat kita stuck. Kita nggak bisa berubah nih, kita harus gimana nih gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih lingkungan yang baik dalam memilih teman, komunitas, atau mentor yang dapat memberikan energi positif, inspirasi, dan kritik membangun. Dan ingat ya, kita ini adalah rata-rata dari 5 orang terdekat yang paling sering berinteraksi dengan kita. Tidak kalah penting adalah pengelolaan waktu dan kebiasaan. Pengelolaan waktu dan kebiasaan. Banyak orang yang gagal berkembang bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak konsisten. Mulailah membuat rutinitas kecil, membaca buku 10-20 menit sehari, berolahraga ringan, berjalan kaki, keliling komplek gitu, keliling lapangan, atau menulis jurnal, kayak menulis kegiatan kita sehari-hari gitu. Next hari kayak kita udah mengeplan
merencanakan besok kita akan gimana-gimana, belajar apa, atau kita besok mau ngapain, masak apa, ngapain. Itu adalah kebiasaan kecil untuk mengolah waktu dan kebiasaan kita. Terus kebiasaan ini yang terlihat sederhana, tapi jika terus dilakukan terus-menerus, hasilnya akan luar biasa. Hal terakhir yang sering terlupakan adalah merawat kesehatan mental dan fisik untuk yang namanya mengembangkan diri. Tubuh dan pikiran kita lelah. Beristirahatlah ketika perlu. Jaga pola makan, lakukan hobi, dan beri ruang pada diri sendiri untuk bernapas, beristirahat, menenangkan diri. Pengembangan diri bukan tentang memaksa, tetapi tentang menumbuhkan diri menjadi lebih baik secara seimbang. Nah, akhir dari pengembangan diri ini adalah perjalanan panjang, bukan lomba cepat. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, bahwa itu adalah investasi untuk masa depan. Ingatlah bahwa Anda tidak harus sempurna, Anda hanya perlu mau berproses. Jadikan hari ini permulaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia untuk kedepannya. Karena kebahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri, bagaimana kita mengaturnya, dan bagaimana kita menjalankannya. Baik semuanya, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya sudah menjelaskan tentang pengembangan diri ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.